saja dulu, maka dalam sebuah forum ini artinya sesuatu peristiwa yang bukan fiksi ya. Ini peristiwa historis di suatu waktu, di sebuah tempat. Jadi ini sesuatu yang direkam secara pernah terjadi peristiwa itu dan tentang manusia ini punya asal usul gitu. Pas saja inilah iblis apa wastakbar, mereka iblis itu enggan karena dia sombong. Bahkan minal kafirin, dan jadilah iblis itu termasuk orang-orang yang kafir. Itu artinya ingkar. Memang Allah. Sebelum ayat ini Allah menceritakan bahwa Adam adalah sebuah kreasi. Tadi ya, saya sudah katakan bukan sebuah makhluk evolusi, tapi sebuah kreasi yang terdiri dari kaum terdiri apa Pak? Ada wujud ruh. Iya. Sampai sekarang, jadi dia sifatnya manusia yang ada. Ini bukan fiksi. Wujud terdiri dari materi dan kemudian ada ruh. Adam yang sudah sempurna seperti itu, tempat asalnya di surga. Jangan tanya lebih lanjut, saya belum tahu, riset saya belum sampai ke situ. Berapa lama ada di surga? Satu itu. Kedua, pertanyaannya, apakah surga yang pernah ditinggali Adam merupakan surga yang akan kita tuju nanti? Wah, ini kan pertanyaan penting ya. Ya terus ditanyakan aja supaya kita mencari. Sehingga hidup ini menjadi sesuatu yang sibuk tapi tujuannya jelas. Itu yang membedakan seorang yang beriman dan tidak. Yang tidak beriman dia hanya sibuk, tapi tidak. Yang enggak kerja, dia hanya sibuk. Karena kerja itu kan ada hasil. Nah kita, apakah surga yang ditempati Adam waktu peristiwa ini diceritakan Quran surat Al-Baqarah ayat 34, peristiwa gelar perkara Allah memamerkan hasil ciptaannya berupa manusia. Yang pertama anak Adam itu sesuatu yang Allah pernah pamerkan. Kalau kemudian anak turunnya itu tidak mungkin seperti Adam yang itu adalah korban iblis, itu kan sesuatu yang memalukan. Kita itu makhluk yang mau dibanggakan Allah di depan malaikatnya. Besok balik kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, statusnya itu produk gagal. Ini sesuatu hal yang kita lihat. Kalau kita membaca silsilah, membaca riwayat kita itu dari terah keturunan siapa, itu salah satunya adalah hikmahnya adalah agar kita memantaskan diri kita. Oleh karena itu kebangsawanan itu adalah sebuah perilaku ya. Sebagai seorang yang layak disebut bangsawan. Sama juga semacam dzurriyyah Nabi itu adalah perilaku, bukan hanya nasab keturunan yang bersifat biologis. Dzurriyyah Nabi yang akhir-akhir kemarin itu kan sempat ya lepas dari apa yang sesungguhnya terjadi perkara kealaman pada Habib ya, itu kan kebangsaan itu perilaku. Jangan yang jelek itu kan kiri munggah balik ya. Sajane kiri dan kelakuannya kayak rojo. Itu kan ada sekarang semuanya tiap hari kita bicarakan itu. Kasusnya itu kan ada. Namanya kiri munggah balik. Jadi kiri dan kelakuannya kayak rojo. Jadi kiri. Nah, kita itu anak Adam yang pernah Allah banggakan dalam sebuah pameran besar ya, diri oleh sejumlah makhluk yang lebih senior dari kita, yaitu para malaikat. Dan di situ tentunya tidak disebutkan dengan berarti tidak hadir para jin itu. Jin itu adalah makhluk Allah yang bersifat makhluk halus karena dia tidak ada unsur yang mengandung materi. Dia ada tapi tidak berwujud dan adanya juga punya sama. Ya, dia potensinya juga bisa ingkar dan juga bisa beriman. Jadi kalau manusia itu ada di di tengah jadinya. Kalau malaikat itu full akal, sehingga malaikat tidak mungkin dia bersifat ingkar. Jin itu bersifat full nafsu, sehingga tidak. Jin itu agak sangat cenderung kepada ingkar. Manusia terdiri dari akal dan nafsu. Mana dia kemudian dalam tiap hari kita itu mesti ada dalam tarikan dua situasi itu. Akan memenangkan ketaatan atau kalah dengan kemaksiatan. Setiap hari kita menghadapi
itu adalah damai, maka dia disitulah ashabul yamin. Kedudukan dia akan menjadi seorang yang dipanggil dengan ma'inah. Gitu. Kita semua pastikan disitulah di sini. Ini ayat yang 34 itu pernah terjadi. Konsekuensinya adalah kita itu akan ada yang tersesat atau yang selamat, dan yang tersesat itu berarti akan menjadi golongan jin yang punya sifat syaitan. Saya meneliti dari banyak ulama tafsir. Pertama-tama saya dulu justru memahaminya bukan ketika saya belajar di pesantren, karena perspektif mereka tentang keilmuan masih kurang. Saya menemukan dari Fadlur Rahman itu ya tempat salah satunya Pak Amin Rais pernah belajar di Chicago. Itu mengatakan secara clear dalam bukunya tentang tema-tema pokok Al-Quran bahwa jin itu adalah makhluk. Jadi ada sosoknya. Karena kalau manusia itu ada makhluk atau yang disebut tadi ada yang berwujud. Malaikat itu makhluk yang taat, yang rohani. Jadi tiga ini. Adapun setan itu adalah sifat yang bisa nempel ke manusia dan juga bisa nempel ke jin. Karena itu tidak salah kalau ibu-ibu anak-anak nuwakal dengan menghadiknya jasad setan. Anak nuwakal itu setan, kan setan itu sifat kelakuan yang dia bisa nempel ke manusia, maka dia manusia jadi setan. Dan kalau dia ada jin dan dia